Halo, hari ini kita ada nyusul ya kendaraannya los kompresi. Ini yang udah diketahui lubang busnya itu bol ya. Ya kita masukin sampai masuk ini ya. Nah, sampai bisa masuk, nggak usah dihidrat ya. Sama ternyata waktu cek kompresi juga nggak ada ya. Jadi nanti kita sekalian bongkar, kasih ke tukang bubut, kita overpose, kita cek klepnya bengkok atau gimana ya. Karena ini datang sini sudah posisi pretelan kayak gini ya. Kita cek tadi engkol dia nggak ada tembakan ya. Nah, enteng banget ya. Nah, cek, kita bongkar headnya, ada klep yang bengkok atau gimana, habis bongkar-bongkar sendiri atau gimana kita nggak tahu. Nah, langsung saja kita eksekusi. Yang pertama kita lepaskan dulu akinya ya menggunakan obeng plus. Kemudian saat sudah terlepas kita lepaskan perangkat joknya ya biar terpisah. Untuk melepas bagasi dan joknya bisa menggunakan kunci T nomor 10 ya. Bautnya ada 4, 2 di belakang dan 2 di balik akinya ya. Kemudian kita lepaskan perangkat karburatornya ya. Ini ada selang vakum bensin, kita bisa lepaskan. Untuk klemnya bisa lepas pakai tang lancip ya. Kita tekan, kemudian kita tarik, kemudian seling gasnya kita lepaskan. Untuk baut manifold menggunakan kunci T nomor 10 ya. Ada 2, ini hati-hati, ini rawan selek ya. Kita bisa rasakan aja ini udah selek atau belum, tapi sebenarnya ini masih bagus ya, masih kencang. Kemudian selang bensinnya kita lepas. Setelah semuanya terlepas kita bisa lepaskan karburator asinya ya. Kemudian kita lepaskan perangkat knalpot ya. Untuk baut belakang menggunakan kunci T nomor 14, sedangkan untuk mur yang depannya menggunakan kunci T nomor 12 ya. Kita lepaskan knalpotnya karena kita mau lepaskan cylinder head. Kemudian kita lepaskan perangkat coil ya. Ini menggunakan skrup ya. Biasanya ini kencang, kita menggunakan obeng ketok ya yang PH2 agak tumpul. Kita ketok aja. Ini ada 2 buah skrup. Ini dilepas karena mau lepas cover ya, karena coilnya itu menutupin cover ya. Setelah skrup coilnya terlepas, kita bisa lepaskan cover kipas ya yang ada di sisi magnet. Ini ada skrupnya juga yang di belakang dan juga di bawah, kita lepas. Kemudian yang di sisi kirinya juga ada ya, untuk dia fungsinya untuk menangkap angin ya, biar sebagai pendinginan mesin untuk si covernya. Untuk melepas cover yang kiri juga sama, di sini ada skrupnya ya. Karena posisinya sempit, bisa dikombinasikan dengan obeng ketok yang pendek ya. Kemudian diputar menggunakan kunci pas nomor 8. Ini cukup sempit ya, biar bisa dilepas sisi kirinya. Setelah skrupnya terlepas, kita bisa angkat aja ya covernya ya. Yang penting untuk baut yang di sisi kanan nanti bisa terbuka ya, biar bisa terlepas untuk silinder headnya. Kemudian kita lepaskan cover timing yang ada di sebelah kiri ya. Ini menggunakan kunci L. Kalau sekiranya keras kita bisa hati-hati, kita menggunakan kunci shock L aja ya biar aman. Kemudian dikombinasikan dengan obeng ketok, kita ketuk ini pelan aja. Di sini ada 2, yang atas dan yang bawah. Setelah kedua baut L yang terlepas, kita tinggal lepas covernya ya. Ini biasanya keras, kita putar dulu biar gampang. Untuk memutarnya saya menggunakan balok kayu ya, biar nggak lecet covernya. Kita putar ke kiri atau kanan, kemudian sampai nongol baru kita dorong ke arah keluar ya dari sisi sebaliknya sampai covernya terlepas. Hati-hati jangan sampai covernya pecah ya. Kemudian kita lepaskan cover
klepnya ya, atau tutup klep. Ini menggunakan kunci kolong yang tipis. Kita tutup pakai palu ya, ke arah kiri, yang bawah juga, biar nanti gampang saat dibawa ya, biar enggak keras. Kita lepas saja, kita cek setelan klepnya apakah terlalu kencang atau terlalu kendor juga bisa. Sebelum melepas rantai cutting atau rantai timing, kita posisikan tab kompresi dulu ya, sampai turun klepnya. Oke, turun, naik lagi, kita cari garisnya. Oke, tetap. Oh, ini ya, artinya yang ini bengkok karena ini kendor banget ya. Dapat, kemudian kita lepaskan rantai kasnya. Nah, ini kan bebas ya, ini kendor banget ya, ini kemudian bengkok ini. Oke, kita lepas. Ini baut 14, kalau kunci 12, kalau ini ditahan ya. Kita lepaskan dulu kipasnya ya, karena buat menahan magnetnya biar nggak berputar saat baut timingnya kita kendorkan. Ini posisinya tertutup kipas ya, untuk mur dari magnetnya. Nanti kita masukin kunci, kita tahan ke tanah, kemudian kita putar manual aja, nggak usah pakai impact untuk baut yang sprocket timingnya. Oke, kita tahan magnetnya biar nggak berputar, kemudian kita lepaskan baut sprocket depan menggunakan kunci shock nomor 12. Lepas. Kemudian kita lepaskan mur silinder headnya ya, ini menggunakan kunci cek nomor 12. Ini kita pakai setang shock aja. Kemudian baut panjang yang ada di sisi kiri mesinnya ya, ini pakai kunci T nomor 8 aja. Kita kendorkan sampai lepas. Kita lepaskan keempat mur silinder head yang sudah kendor ya, dan jangan lupa untuk sambungan ais-nya juga kita lepas ya, karena masih nyangkut. Kemudian kita lepaskan silinder headnya. Kalau keras bisa kita ketuk-ketuk dulu menggunakan palu karet ya, atau juga bisa dicongkel pelan aja menggunakan obeng min yang agak besar di ya sela-sela sambungan antara silinder blok dan juga silinder headnya ya. Kemudian kita tarik, hati-hati ini ada biasanya tajam-tajam ya, jangan sampai terluka. Ini ganjel ya, ke sambungannya. Kita bersihkan dulu, ini masih bisa rapat atau enggak.
Kita coba ambil ganjalannya ya. Ini sudah los banget ya. Tar dikit. Terlepas. Nah, terlepas ya yang ganjal. Kita cek pakai bensin. Yang posisi in. Bocor. Sekalian kita lepas aja, bocor ternyata. Kemudian kita buka pelat penahan knock-on asnya ya. Ini menggunakan kunci L nomor 4. Kita buka aja, putar ke kiri. Kemudian untuk melepas pen rocker arm atau pelatu, kita tracker aja ya, karena untuk Yamaha Mio itu keras. Kita pakai baut yang pakai kepala kunci 10 ya. Ini saya kombinasikan dengan gear bekas buat penahan. Kita masukkan, kemudian murnya kita putar ya agar pennya bisa terangkat. Ini dua-duanya keras ya untuk tipe Yamaha, beda dengan yang Honda, tinggal diturunin aja bisa lepas ya, digoyang-goyang. Dua-duanya kita lepas dengan menggunakan tracker, dan juga knock-on asnya juga sama ya. Nah, kalau agak keras bisa di tracker menggunakan cara seperti ini ya. Oke, pin rocker arm ini udah terlepas. Kemudian rocker armnya kita lepas. Kita lihat ya, biasanya ada remak angka. Kita nanti untuk pemasangannya disamakan aja. Sebenarnya ini cuma tanda untuk proses assembling ya. Jadi dia kodenya biasanya beda. Kita samakan aja sama yang awal nanti saat proses pemasangan. Kemudian pen yang X-nya kita lepas juga sama dengan metode tracker. Gear bekas buat penahan kita pasang, kemudian kita pasang bautnya ya. Kita putar, kemudian murnya kita putar ke kanan agar pen rocker arm yang X-nya bisa terangkat ya. Oke, pen rocker arm X-nya sudah terlepas. Kemudian pennya kita lepas dari baut trackernya ya. Kita bisa menggunakan tang, kemudian kita putar menggunakan kunci 10. Untuk rocker armnya juga kita ambil ya. Kemudian knock-on asnya kalau misalkan keras juga kita dengan metode yang sama ya, kita tracker pakai baut seperti ini. Kita masukkan penahannya, kemudian bautnya kita masukkan ke lubang knock-on asnya, dan kita putar murnya ya sampai terangkat knock-on asnya pelan-pelan. Kemudian kita lepaskan klep innya ya. Ini kita metode ketuk aja, kita kasih alas kain yang di bawah, kemudian kita pakai kunci sok nomor 14 yang panjang, kemudian kita ketuk pakai palu pelan aja. Ini nanti pengunci katup atau valve locknya akan terlepas sendiri ya, hati-hati, ini biasanya jatuhnya ke bawah, jangan sampai hilang ya. Kemudian setelah lepas pengunci katupnya, kita masukkan ke pernya aja biar nggak hilang untuk proses penyimpanan. Kemudian yang X palu.
Kita pasang pengunci katupnya ke pernya ya, biar saat proses penyimpanan enggak terjajar. Ini kemakan ini, yang ini ya, tanok. Oke, kita bawa ke tuang pupuk dulu. A few moments later. Oke, ini udah kita bawa ke tukang puput ya, kita overboss. Ini udah kencang nih, aku kayak ikan cuma sampai lopok ya. Oke, kita ganti busi yang baru biar dratnya bagus. Nah, ini ya, baru ya. Kita masukinnya caranya pelan-pelan dulu ya, pakai jari. Kalau udah masuk full baru kita kencangkan pakai kunci. Set. Sekalian aja kita pasang. Karena ini klepnya cuil ya, kita ganti aja yang bibirnya kan cuil ya, kita ganti yang biasa aja. Dan kita bersihkan area ruang bakarnya pakai sikat kawat aja. Ini yang samping-samping klepnya ya, hati-hati pakai kacamata. Dan pistonnya juga kita bersihkan ya, kotor dikit. Iya, lanjut. Semprot. Ya, kita anggap ini kita nggak usah otak-atik ya, karena kita fokus biar benerin drat busi dol ya, sama klepnya sekalian. Kemudian kita cek kerapatan bos klep ya, kita cat, kemudian kita tarik, harus bunyi tuk ya, kalau bunyi dia bagus ya. Oke, bunyi. Ini yang X, kemudian yang in sama, kita tarik langsung, harus bunyi ya. Untuk bos masih bagus, ini sebenarnya klepnya masih bagus, cuma ada ini ya, cowel 2, jadi kita ganti, terus set aja. Nanti kita skur dulu ya, ini udah bersih nih, tinggal di bibir klep atau setting klepnya kita skur. Oke, kita skur dulu. Kemudian lanjut kita skur ya. Kita ganti klepnya karena kritis ya, ini pakai talan aja, harganya murah, cuma 40.000. Kita yang in dulu. Kita kasih apa skornya yang halus saja.
lumayan seal pipe bekas ya. Ini kita pasang di sini biar obat skurnya nggak turun ke asnya ya. Kasih oli dikit biar licin. Nah, masukkan. Ini klepin ya. Nah, masukkan selangnya. Kita proses manual aja, pelan-pelan. Kita kasih tang, pinjar tang dulu biar lurus. Nah, ini coba kita cek ya. Kita masukkan klepnya. Tes busnya. Oke, normal. Kita kasih bensin. Semprot. Oke, untuk ini udah aman ya. Tinggal yang X ambil, bisa kita pasang dulu. Masukin aja. Nah, kasih obatnya. Kita masukkan oli dikit. Dari posisi yang enak ya.
Kita isi. Mana ya, udah nggak bocor. Udah aman ya. Itu udah aman ya, bocor. Ini kita buka. Lanjut pemasangan ya. Kita lepas dulu seal klapnya, kita ganti setelah melakukan penyekuran. Datang aja cabut. Udah lepas. Ini Suzuki juga nih. Kita lap dulu. Dengan seal klep yang baru, kita pakai punya Suzuki. Saya kasih oli dikit ya. Kita masukin ke obeng seperti ini, kemudian kita masukin ke lubangnya. Kita dorong. Udah masuk full. Nah, satunya sama juga. Kita kasih oli dikit. Ini ukuran asnya 5 mili ya, jadi sama punya motor bebek juga sama rata-rata. Ini pakai Suzuki Smash. Kita dorong, kita masuk ya. Ini kita dorong. Pas kita pasang yang gede ya, yang ini dulu deh. Yang mana? Ini. Ini ring bawahnya ya, jangan lupa. Ini kan tadi dilepas. Kita masukin lagi.
masukkan masuk, kemudian klepnya kita pasang. Kemudian per ya, pernya ya. Jadi kuku macanya kita lepas dulu tuh. Jangan lupa yang renggang di bagian atas ya, ini yang sempit, ini yang renggang, ini yang atas. Dan pasang. Ini kita pakaiin alas ya, kayak gini aja. Kemudian pengunci katupnya kita bisa pasang jajar aja. Dan kita bisa dorong pakai kain ya. Usahakan lurus ya biar masuk. Masuk ya, kita pas-pasin dulu, cara diketok. Ketuk-ketuk aja ya, ceknya ketuk-ketuk kayak gini. Ini kalau udah pas mengunci sempurna ya. Oke, tinggal yang satunya. Seperti yang tadi ya, ring bawah dulu, pasang, jangan lupa. Masuk ya katupnya. Tutupnya kita masukkan yang X ya. Kemudian kita masukkan per. Ini locknya lepas lagi. Kita lap dulu. Seperti biasa, yang renggang di atas ya, buat ngesok, buat merenggang dan buat ngepres. Ini kalau kebalikannya suara bunyi di putaran atas ya. Ini kita pasang, ini yang renggang berarti yang ini ya. Pasang tutupnya, kuku macan atau pengunci katup. Masuk ya.
Ya, ini udah masuk. Ceknya kita ketok aja pakai tang ya. Oke, nah tes hasil pos-posannya ya. Nah, tes hasil pos-posan. Aman untuk yang gelap. Untuk yang busi, juga aman ya. Hasil posannya bagus. Oke, tinggal kita pasang. Al-Quran ini yang 61 in, ini sesuaikan aja sama yang awalnya ya. Ini kadang saya patokan yang gede yang in ya, tapi kalau sudah terlanjur pasang ya nggak apa-apa, biasanya udah membentuk alur ya. Kalau misalkan dibalik-balik biasanya suaranya berubah. Banyak kita masukkan, jangan sampai kebalik. Ini masukinnya pakai baut biasanya, gampang. Oke, kita pas-pasin. Nah, kendorin dulu biar bebas. Oke, kunci 8. Kita ketuk ya, kayaknya pelan aja, pakai tambahan baut ya. Udah mentok, kita lepas. Kemudian yang satunya, yang X ini enggak ada dekompresinya ya, enggak ada yang posisi bebasnya. Masuk ya, sukanya dipentokin dulu kemudian ditarik. Nah, mentokin ke sana kemudian dipasin. Pennya kita masukin buat menekan ya. Nah, masukin pas lubang. Ya, yang kita masukkan pelan aja. Kita mentok, kita lepas bautnya. Iya, okennya ya posisi bebas seperti ini, yang enggak ada tonjolannya depan. Kita dorong pelan-pelan. Kalau misalkan keras, nih kendorin kelap-kelapnya. Oke, 8.
Ya, bisa masuk. Nah, untuk pelan-pelan aja. Kita masuk, posisikan ininya di belakang ya, yang buat sangkolan sentrik, gigi sentrik yang kita tahan untuk piring dan juga pennya. Ini fungsinya buat nahan piring sama pen. Masukkan aja sini. Kalau belum masuk berarti kurang kedorong ya. Ini kurang masuk nanti, kita pukul lagi. Satunya entapin. Pas ya. Kalau udah pas baru kita baut. Ini pakai kunci L nomor 4. Roll. Ini harus dikencangin langsung biar nggak lupa. Nah, kencangin langsung biar nggak lupa. Oke, tesan bener atau enggaknya ini harus bebas ya. Ya gini, ini kan belum di setel. Ini kalau di setel geraknya bebasnya segini aja. Ini udah tinggal di setel aja. Ini misal setel segini. Nah, segini atasnya. Tinggal kita pasang ya. Kita pasang ya, tapnya masih nempel. Untuk posisi udah posisi top. Kemudian pin dowelnya kita pastikan ada ya di pojok kiri, sama yang di head ini satu atasnya. Nah, ini rantainya jangan sampai ngelip. Kita pasin ke lubangnya. Pasin. Tutup juga bisa biar pas ya. Baru kita pasang murnya. Nempel dulu aja. Ini kita kasih 18 Nm aja ya. Nah, ukurannya 12 mili ya kepalanya. Ini M10 kalau enggak. Anjat satunya. Betul.
Oke, pasang. Tutup ini biar nggak ada, kita pasang dulu. Ini biar nempel dulu aja. Nah, tapi yang paling bawah dulu. Di menyilang ya. Naik lagi. Kita coba torsi di angka 18 Nm ya untuk mur yang ini. Kemudian kalau misalkan sudah ngayun-ngayun sebelum angka 18 Nm, lebih baik kita stop ya. Kemungkinan bisa selek ya karena faktor umur, pengencangannya bisa di bawah standar. Yang penting pengencangan keempat murnya itu rata ya untuk momennya. Cuma nyampe 17 ya. Yang penting rata ya. Ya, bersihkan top dan pasang di center ya. Ternyata udah 17 lebih ya tadi ya, makanya udah hampir 19 Nm, jadi udah saya set aja. Kemudian kita start, kayak ini aja. Masukin. Oke, kita masuk, tinggal digeser-geser aja ya. Oke, udah pas. Ini posisi
pengaitnya di belakang ya, tandanya lurus ke depan dengan tonjolan ya. Ini kalau kelebihan bisa dimundurin dikit satu mata, coba biar agak naik ya. Udah lurus ya. Kayaknya ini rantainya udah terlalu molor, jadi tandanya agak naik sedikit ya. Lebih baik telat ya daripada lebih ke bawah ya. Nah, membukanya lebih lambat kalau kayak gini. Nah, pasang, ini ada ringnya. Pastikan relnya udah pas ya. Oke, relnya udah pas. Udah kita kencangkan. Caranya maksudnya kita tahan pakai kunci 17 dan ini putar biasa ya. Tangan. Dan rantai ketengnya kita kencangin ya, dengan cara putar ke kiri. Tensionernya kita putar ke kiri biar kencang. Dan kita atas. Oke, rantai udah kencang, udah terlalu molor kayaknya. Kita putar ya magnetnya, dia balik lagi ke posisi top atau enggak. Putar ke depan. Oke, yang rocker A menekan in, balik lagi, kita cari tabnya. Mantap. Sama ya, sesuai. Dan kita setel klepnya. Oke, kita posisi stop. Kita setel yang in 0,8 mm ya, 0,08 mm, yang X nya 0,1 dan 0,10. Oke, 08 ya. Sekaligus review pakai alat ini ya, jalan klep yang model skrup ini. Kita tarik, keset, dorong, nekuk ya. Oke, segini aja. Dan kita kencangkan.
mendorong. Kita nahanin itu ya. Gas, tarik, set, dorong, spolernya nekuk. Yang bawah 10. Masuk. Tarik dan dorong, nekuk. Tarik, nekuk. Oke, kemudian kita putar lagi. Cek setelah diputar berubah enggak. Oke, mendorong, kemudian dari posisi top. Ini yang 10 enggak apa. Nggak berubah satunya. Kan oke, kemudian kita cek posisi kompresi ya. Ini kalau kompresinya udah bagus, saat kita tutup gini tuh ya terjadi kevakuman ya di inputnya. Coba kita putar ke depan, ini dia vakum, ada bunyinya gitu, tuk, gini. Nah, tutup pakai telapak tangan. Nah, ini ada kerasa kesedot ya saat posisi intek ya, atau menyedot. Nah, ada bunyinya, kita ulang lagi. Ini dia nyedot. Nah, rasa sedotannya baru bunyi. Ini ya gitu. Oke, lanjut kita pasang ini cover sama karburator sama knalpot ya. Kemudian kita pasang tutup klepnya ya, yang atas dan juga yang bawah. Kita kencangkan menggunakan kunci kolong, ini nomor 17.
Kemudian kita pasang cover gear timing ya. Kita paskin dulu, kemudian kita bisa ketuk-ketuk. Kalau misalkan keras, kita bisa ketuk menggunakan palu karet atau palu plastik aja, pelan-pelan aja, jangan sampai pecah. Kemudian kita pasang bautnya ya. Kita masukkan dulu pakai jari sampai pas masuk krop, kemudian kita kencangkan pakai kunci L nomor 4. Kemudian kita pasang cover lembaran karetnya ya, yang ada di atas silinder blok. Kemudian kita pasangkan dudukan koilnya ya. Kita kencangkan baut yang ada di dudukan koil ya, menggunakan obeng plus. Kemudian kita satukan cover plastiknya ya, yang sebelah kiri dan juga sisi kanan. Sini ada baut, kita kencangkan menggunakan kunci 10. Kemudian kita pasang perangkat koilnya, kita kencangkan juga untuk skrup yang di koil menggunakan obeng plus juga. Kemudian kita pasang cap businya ke busi ya. Kemudian kita pasang kipas magnetnya dulu ya, jangan sampai lupa. Ini bautnya hati-hati, sengaja nggak saya pisah karena takut terlalu panjang. Ini kalau terlalu panjang biasanya nabrak perangkat spool ya. Ini langsung kita kencangkan aja, jangan biar nggak lupa. Kemudian setelah kita pasang kipasnya, kita pasang cover kipasnya, langsung kita kencangkan menggunakan obeng plus. Di sini baut yang halus dapat mesin ya, untuk yang kasar biasanya dapat cover plastiknya. Kemudian lanjut kita pasang perangkat karburatornya ya. Kita pasang seling gasnya dulu. Setelah terpasang kita setel dan kita kencangkan menggunakan kunci nomor 12. Kemudian kita pasang selang bensinnya. Kemudian setelah terpasang kita pasang baut intake manifoldnya ya. Hati-hati, ini rawan selek ya untuk nyok. Bautnya ada dua, yang satu panjang, yang satu pendek. Kita masukkan dulu menggunakan tangan sampai dirasa sudah masuk, baru kita kencangkan menggunakan kunci T nomor 10. Kemudian setelah terpasang, untuk saluran selang hisapnya kita sedot dulu ya, biar bensinnya langsung turun, atau selang vakumnya kita sedot biar kita starter langsung bisa hidup ya, nggak usah engkol lama-lama. Kemudian lanjut kita pasang knalpotnya ya. Untuk baut yang di belakang menggunakan kunci T nomor 14, sedangkan untuk yang headernya menggunakan kunci T nomor 12 ya. Kemudian pasang jok dan langsung kita coba hidupkan ya, langsung hidup atau enggak. Ini udah saya pasang ya joknya sama apinya. Coba kita hidupkan. Pantas ya. Gampang. Semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.